Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah kita lanjutkan pelajaran kitab Syarhul Balaghah karya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Kita masih pembahasan istifham, yaitu makna yang dia keluar kepadanya dari asal ke makna lain. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu taala rabi'an wal amr nahwu fa hal antum muntahun wa nahwu aslamtum ay intahu wa aslimu. Qala asy-syarih rahimahullahu taala rabi'an al-amru nahwu fa hal antum muntahun. وهي في قوله تعالى إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. ومعنى الاستفهام هنا الأمر أي انتهوا، ولهذا يقال إن عمر رضي الله عنه قال انتهينا. والاستفهام في الآية للأمر ومعناه فانتهوا. وكذلك قوله وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا. المعنى كما يقول المؤلف أي أسلموا، فيكون الاستفهام للأمر أأسلمتم أي أسلموا، وفي هذا نظر، فيحتمل أن أأسلمتم في الآية الكريمة ليست للأمر ولكنها للتقرير، أي يقرر بعد أن عرض عليهم الآيات أن يسلموا ويلزمهم به، كأن هذا يعني أبعد هذا البيان أسلمتم أم لا، فيكون هذا على سبيل الإلزام، أي لو قيل الاستفهام هنا للإلزام لكان جيدا وهو أحسن من قوله هو للأمر. أما قوله تعالى قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون، فهذه هي التي تصلح لأن نقول هي بمعنى فأسلموا. وفرق بين قولنا للأمر وقولنا للإلزام لأن الإلزام معناه أننا أقمنا عليهم الحجة، أما الأمر فمعناه أمرناهم وإن لم يكن هناك حجة. ومعلوم أن الآية وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم تدل على أن الحجة قد قامت عليهم. Ini yang keempat. Kadang istifham keluar ke makna al-amr, perintah. Jadi bertanya tapi maknanya apa? Perintah. Nah contoh fahal antum muntahun, kalau kita terjemahkan adalah apakah kalian berhenti? Kan begitu maknanya. Tapi maknanya ini kandungannya adalah intahu. Akan dijelaskan oleh Syekh sebentar. Mana aslamtum? Ai intahu wa aslimu. Makna yang pertama intahu. Makna yang kedua aslimu. Antum aslamtum. Ai aslimu. Ya Rabi'an kata beliau al-amr. Dia bisa bermakna al-amr. Nah fahal antum muntahun. Wa fi qoulihi ta'ala innama yuridu syaitan ayyuki'a bainakumul adawata wal baghdha. Tiada lain syaitan inginkan adalah untuk menjadikan antara kalian permusuhan dan kebencian bil khamar dalam khamar wal maisir perjudian wa yasuddakum an dzikrillah dan menghalangi kalian dari zikir kepada Allah wa anis shalah dan dari salat. Fahal antum muntahun? Makna istifham di sini al-amr ay intahu. Kan itu akan menjadikan kalian saling bermusuhan, benci, menghalangi kalian dari jalan Allah, menghalangi kalian dari sholat. Oleh karena itu dikatakan bahwa Umar bin Khattab berkata intahaina. Kami berhenti. Berarti kan makna tadi fahal antum muntahun apa? Intahu.
Maka istifham dalam ayat ini adalah lil amr. Ma'nahu intahu. Ya fahal antum muntahun ay pantahu. Wa kadzalika qauluhu wa qul lil ladzina utul kitaba wal ummiyuna aslamtum fa in aslamu faqad ihtadaw. Maknanya sebagaimana dikatakan oleh penulis ay aslimu. Maka jadilah istifham di sini untuk amr, aslamtum ay aslimu. Tapi kata Syekh Ibnu Utsaimin fi hadan nazar ini butuh dilihat. Fayahtamilu karena ihtimal kemungkinan anna aslamtum bahwasanya aslamtum fil ayatil karimah dalam ayat yang mulia ini laisat lil amr, bukan untuk amr. Walakinna halit takrir. Tapi dia maknanya bisa untuk at-takrir. Iya kan? Apa artinya takrir? Pengokohan, penetapan. Ya, ay yuqarrira ba'da an arada alimul hujjah al-ayat an yuslimu. Yaitu mentakrir mereka. Menetapkan kepada mereka setelah Allah Subhanahu wa taala menegakkan atas mereka apa lagi namanya? Arodo bukan. Apa? Menyodorkan. Setelah yuqarriru yaitu Allah Subhanahu wa taala mentakrir, mengharuskan mereka ba'dan arada setelah Allah menunjukkan alaihim atas mereka al-ayat. Arada menunjukkan. Ma'rid pameran. Setelah Allah menunjukkan kepada mereka ayat-ayat an yuslimu untuk mereka Islam masuk menerimanya. Wa yulzimuhum bih dan Allah Subhanahu wa taala mengharuskan mereka untuk itu. Karena sudah tegak hujjah. Setelah ditunjukkan kepada mereka ayat-ayat. Ay law qila al-istifham ay ka'anna hadha yani seakan-akan ini yakni ba'da hadzal bayan aslamtum amla. Karena kan begitu. Apakah setelah penjelasan ini kalian Islam atau tidak? Jadi bukan untuk memerintahkan tapi mentakrir. Ya, mentakrir kepada mereka. Apakah setelah ini kalian ya Islam atau tidak? Faikunu hada ala sabilil ilzam. Maka di ini secara ilzam laukila istifhamun lil ilzam lakana jayidan. Kalau dikatakan istifham di sini ada bermakna amr, bermakna al-ilzam, keharusan setelah tegaknya hujah itu akan lebih bagus. Wa ahsan min qauli huwa lil amr. Walaupun ilzam juga maknanya amr, ya kan? Kalau kita bilang ini diilzam, berarti diharuskan. Berarti maknanya juga adalah diperintahkan. Hanya saja ilzam itu setelah penegakan hujah nanti, sementara amr kan sebelum tegakkan hujah bisa diperintahkan. Bisa diperintahkan. Amma qauluhu adapun firman Allah Ta'ala kul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid hal antum muslimun. Ini yang pas. Katakanlah tiada lain diwahyukan kepadaku. Bahasanya sembahan kalian adalah sembahan yang satu. Fahal antum muslimun maksudnya aslimu. Kalau ini pas. Ayat ini baru tepat. Fahal antum muslimun
Fahadi hiya allati taslu li'annakun. Inilah yang cocok kita katakan hiya bimakna fa'aslimu. Ini yang bermakna fa'aslimu. Apa bedanya? Wa farqu baina qaulina lil amr wa qaulina lil ilzam. Padahal sama kan? Perbedaan antara ucapan kita lil amr dan lil ilzam sama-sama maknanya perintah. Iya. Li'annal ilzam ma'nahu annana aqamna alaihimul hujjah. Karena ilzam artinya kita sudah tegakkan atas mereka apa? Hujjah. Berarti mengharuskan, kita haruskan dia untuk berislam. Paham kan? Amal amar, adapun amar, fama'anahu amarnahum wa illam yakun hunaka hujjah. Paham bedanya? Jadi sebenarnya ya penulis di atas tidak salah. Cuman kalau dinamakan ilzam lebih bagus daripada dinamakan apa? Amar. Kenapa? Karena kalau ilzam artinya setelah tegak hujjah. Konteks ayat kulil ladina utul kitab wal ummiyuna aslamtum itu setelah penegakan hujjah. Paham kan? Itu maknanya ilzam berarti. Kalau amar berarti maknanya kita perintahkan wa illam yakun hunaka hujjah. Walaupun di sana belum ada apa? Hujjah. Kita perintahkan. Wa ma'lumun annal ayata dan dimaklumi bahasanya ayat itu adalah wa kulil ladina utul kitab wal ummiyuna aslamtum. Ini tadullu ala annal hujjata qad qamat alaihim. Ini menunjukkan bahwa hujjah itu telah tegak kepada mereka. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala khamisan wan nahi nahwu atakhshawnahum fallahu ahaqqu an takhshaw. Qala syarih rahimahullahu ta'ala khamisan an-nahyu fi qawlihi ta'ala atakhshawnahum fallahu ahaqqu an takhshaw. Al-ma'na la takhshawhum fallahu ahaqqu an takhshawhu. كما قال الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. والشاهد فلا تخافوهم أما أتخشونهم فيعني لا تخشوهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. وهنا سؤال ألا يجوز أن يكون الاستفهام في الآية للإنكار مثل قوله أغير الله تدعون لأنه لو قال قائل إن أغير الله تدعون للنهي أي لا تدعوا غير الله لكان صحيحا. وقولنا هنا نقول إن أتخشونهم للنهي يضاعف الآية بعض الشيء يضعف الآية بعض الشيء بل إنها تدل على الإنكار وهذا فيما لو أنهم خشوهم حقا. فهذه الآية أتخشونهم تخاطب المؤمنين لقوله تعالى قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم. وهل وقع من المؤمنين خشية لأولئك؟ فإذا كان لم يقع لهم خشية فلا وجه للإنكار لأن الإنكار إنما يكون عن أمر واقع أما أمر لم يقع لكنه متوقع فالذي ينصرف إليه والنهي. فيبقى الآن النظر إذا كان أمرا واقعا فلا ريب أن كونه للإنكار أولى وإذا كان الأمر لم يقع وهو الظاهر فكونه للنهي أولى وليس للإنكار. أما إذا كان الخطاب في الآية للكافرين فالاستفهام يكون للإنكار. Baik. Makna yang kelima. Wan nahyu. Istifham bisa keluar dari bertanya menjadi larangan. Nah contoh, ataksyawnahum. Apakah kalian takut kepada mereka? Allahu ahaqqu an taksyaw. Allah lebih berhak kalian takut kepadanya. Jadi kan, ataksyaw, ay la taksyawnahum. Begitu artinya. Makna yang kelima kata Syekh Ibnu Utsaimin dalam firman Allah Subhanahu wa taala nahi dalam firman Allah ataksyawnahum. Allahu ahaqqu an taksyaw. Maknanya la taksyawhum. Jangan kalian takut pada mereka. Allah lebih berhak kalian takuti. Sebagaimana firman Allah Ta'ala innama dzalikumus syaitan. Itu hanyalah syaitan. Itu adalah syaitan. Iya. Yukhawwifu awliya'ah. Menakut-nakuti walinya. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Jangan kalian takut pada mereka, takutlah kepadaku kalau kalian beriman. Akhir dari ayat adalah fala takhafuhum, nahi kan. Amma ataksyawnahum, fayani la taksyawhum fallahu ahaqqu an taksyaw in kuntum mu'minin.
Di sini ada pertanyaan, alla yajuz ayakuna listifham fil ayat ingkar. Apakah tidak boleh ya istifham di sini untuk makna ingkar yang telah lewat kan? Kan bisa istifham bermakna apa? Ingkar, mengingkari. Seperti firman Allah Ta'ala, aghairallahi tada'un yang telah lewat. Apakah selain Allah yang kalian seru? Ini pengingkaran namanya, bertanya tapi Allah mengingkari. Karena kalau ada orang yang berkata, inna aghairallahi tada'un, ini linahi, la tad'u ghairallah, la kana sahihan. Kan bisa juga kan? Paham kan? Kan sama ini. Jadi ketika dikatakan maknanya ini juga aghairallahi tad'un, la tad'u ghairallah. Kan maknanya sama ini, maknanya nahi. Cuma kita arahkan sebelumnya ini makna ingkar. Berarti kan sama dengan ini yang di atas. Wa kaununa nahuna naqul inna atakshawnahum linahi, ini yud'iful ayata ba'da syai'. Ini katanya ketika kita katakan di sini atakshawnahum maknanya nahi, ini akan melemahkan ayat sebagian sesuatu katanya. Sebagian sesuatu. Iya, maksudnya ketika kita maknakan adalah atakshawnahum, itu beda dengan maknanya mengingkari. Kalau mengingkari itu lebih kuat daripada apa? Maknanya apa? Sekedar nahi. Karena kalau diingkari pasti terkandung di dalamnya makna apa? Nahi, tapi juga ada taubih. Ada makna apa? Taubih, mencela hal itu. Berarti lebih, ya kan? Daripada sekedar apa? Nahi. Berarti makna nahi itu kan lebih lemah. Paham maksudnya? Daripada makna apa? Ingkar. Dipahami nih? Jadi kalau kita bilang maknanya ingkar, itu lebih bagus. Karena kalau dibilang ingkar, masuk nahi di dalamnya. Masuk nahi di dalamnya. Itu yang beliau inginkan. Wahadafi malau annahum khosyauhum haqqa. Tapi ini kalau mereka memang takut kepada Allah sebenarnya. Ayat ini kan atakshawnahum, ini kan menghitab orang beriman. Iya kan? Menghitab orang yang beriman. Karena firman Allah qatiluhum yu'adzibuhumullah biaidikum. Perangi mereka. Allah mengadab mereka dengan lewat tangan-tangan kalian. Wa yukhzihim, menghinakan mereka lewat tangan kalian. Wa yansurkum alaihim, dan Allah akan menolong kalian atas mereka. Wa hal waqa'a minal mu'minina khasyata li'ulai. Sekarang pertanyaannya, apakah terjadi dari orang beriman ada rasa takut terhadap orang kafir sehingga kita katakan maknanya adalah pengingkaran? Paham ini? Kan kalau kita, ini lagi masalah kan. Memang kalau kita maknakan adalah pengingkaran lebih kuat daripada apa? Nahi. Kan begitu. Tapi kita akan makna pengingkaran kalau memang orang, masalah ini orang beriman. Kalau memang orang beriman takut kepada itu orang kafir. Ya kan? Berarti kan Allah mengingkari apa yang terjadi dari orang yang beriman. Tapi pertanyaannya, apakah orang beriman takut untuk memerangi mereka? Itu pertanyaannya. Maka kata beliau, fa idza kana lam yaqa lahum khasyatun ala wajhil inkar. Kalau tidak ada rasa takut orang beriman terhadap orang kafir, maka tidak ada sisi untuk maknanya apa? Ingkar. Cocok di sini bermakna apa? Nahi saja. Jangan takut kepada mereka. Kan begitu. Ketika bilang jangan kan berarti belum terjadi. Paham sisi yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin? Beda kalau aghairallahi tad'un. Itu kan khitab terhadap siapa? Orang musyrik. Apakah kepada selain Allah kalian menyeru? Ya kan mereka memang sudah menyeru selain Allah. Cocok maknanya apa? Maknanya apa? Pengingkaran. Antum paham ini? Sisa sekarang begitu maksudnya. Setelah dijelaskan. Memang kalau kita maknanya nahi berarti ada kelemahan sedikit kan? Daripada maknanya apa? Ingkar. Tapi masalahnya ini khitab terhadap orang beriman. Apakah sahabat takut kepada orang kafir? Paham kan? Sementara Allah janjikan bahwasanya pasti Allah mengadab mereka lewat tangannya. Iya kan? Allah menghinakan mereka lewat orang beriman. Allah akan menolong orang yang beriman. Apakah setelah ini orang beriman takut? Kan begitu kan?
Li'anna al-inkara innama yakunu an amrin waqi'. Karena pengingkaran itu adalah terjadi terhadap sesuatu yang telah terjadi sebelumnya. Itu namanya pengingkaran. Saya ingkari ini masalah. Itu kalau terjadi. Kalau belum terjadi, bukan diingkari namanya. Paham kan? Iya. Amma amrun lam yako, lakinnahu mutawakko. Adapun perkara yang belum terjadi akan tetapi dikhawatirkan terjadinya. Falladhi yansorifu ilaihi huwan nahi. Maka yang diarahkan kepadanya adalah apa? Nahi. Paham kan? Nah, maka yang makna ayat berarti nahi. Tapi kata beliau faya bakal an-nadar. Maka masih tersisa sekarang penglihatan pandangan kita. Idza kana amron waqi'an, kalau perkaranya memang terjadi, ya kan? Kita kan tidak tahu apakah waktu itu orang beriman takut atau tidak kan? Kalau memang terjadi, maka la roiba anna kaunahu lil inkar aula. Ya kan? Tidak diragukan bahwasanya kalau dia bermakna ingkar itu lebih utama. Wa idza kana al-amru lam yaqa fa dhahir fa kaunuhu lin nahi aula. Kalau tidak terjadi, maka dhahir nampak dia itu maknanya adalah nahi lebih bagus. Walaisa lil inkar, bukan untuk ingkar. Amma idza kana al-khitab fil ayati lil kafirin. Beda dah. Beda kalau khitabnya untuk beriman sama untuk yang kafir. Jadi ayat itu kita lihat dulu. Jangan sembarang dimaknakan. Ini khitab untuk orang kafir atau khitab untuk orang yang beriman. Ini maksudnya nanti itu dalam kaidah tafsirnya memahami konteks, melihat siyak itu perlu. Ya, konteks ayat. Siaknya apa? Ini membicarakan apa? Ya, adapun kalau khitabnya orang kafir, maka tentunya fal istifham yakunu lil ingkar. Paham kan? Istifham adalah untuk ingkar. قال المؤلف رحمه الله تعالى سادسا التشويق نحو هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. قال الشارح رحمه الله تعالى سادسا التشويق مثل قوله تعالى هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. الله عز وجل لا يسأل أنتم تحبون أن أدلكم أم لا، لكنه يشوق، وهذا غاية الكرم أن الله جل ثناؤه يعرض علينا أمرا لنا فيه الخير. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. هذا غاية الكرم أن الله سبحانه وتعالى يعرض هذا الأمر علينا. نعم، ولا شك أن هذا الاستفهام للتشويق إلى آخر ما ذكر الله تعالى. ومن التشويق أيضا قوله تعالى هل أدلكم على شجرة الخلد وملك لا يبلى. أما من قول البشر فمثل قولك لشخص جوعان هل تذهب معي إلى المطعم، ففي هذا تشويق. Masya. Makna yang lebih banyak ya daripada amar dan nahi sebelumnya maknanya. Paham? Dia bisa bermakna at-tashwiq, membuat dia rindu terhadapnya. Paham ya? Iya. Membuat dia apa? Ingin mendapatkannya. Membuat dia ingin mendapatkannya. Atau bisa dikatakan juga tasywiq ini membuat kejutan. Setelah dikabarkan itu. Setelah dikabarkan. Lihatlah contoh hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Maukah kalian saya tunjukkan kepada perdagangan yang akan menyelamatkan kalian dari siksaan yang menyakitkan? Nah, pas yang mendengar, wah, tentunya mau. Dia akan tasywiq, menginginkan sekali hal itu. Apa maksudnya tasywiq? Pasti apa? Menginginkan sekali hal tersebut. Iya, ini maknanya. Jadi ini bukan dia bertanya kepada mereka, tapi membuat mereka ingin mendengarkannya. Iya. Sadisan kata Syekh Ibnu Utsaimin tasywiq. Seperti firman Allah Ta'ala hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim.
Allahu Jalla wa ala la yas'al. Allah tidak bertanya di sini. A antum tuhibbuna an adullukum am la? Apa kalian suka untuk saya tunjukkan pada kalian atau tidak? Tidak. Lakinnahu yushawwiqa. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala membuat mereka ingin mendapatkan dan melakukan itu. Paham kan? Iya. Dan ini adalah ghayatul karam annallah, ini adalah puncak kemuliaan bahwa Allah Subhanahu wa taala yu'ridu alaina amran lana fihil khair. Allah apa tadi arodo? Menunjukkan kepada kita suatu perkara yang di dalamnya terdapat kebaikan. Ya. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Ini adalah puncak kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, yuridul aya alaina. Ya, hadal amr alaina. Menunjukkan perkara ini kepada kita. Naam, wala syakka anna hadal istifham litasywik. Nah, tidak diragukan ini supaya kita apa? Syawwaq. Tasywik ila akhir ma dzakarallahu taala, kepada apa yang ya sampai akhir yang Allah sebutkan. Kita ingin mengetahui apa itu? Apa yang membuat kita selamat, ya kan? Istilahnya. Wa minat tasywik aidan qaulu ta'ala. Termasuk tasywik juga adalah firman Allah Ta'ala tentang ucapannya iblis kepada Adam. Nah, hal adulluka, maka saya tunjukkan kepada kamu. Ini dia, jadi Adam tertipu kan dengannya, akhirnya dia makan. Karena masalahnya dia bilang, hal adulluka, maukah kamu tunjukkan. Ini iblis bukan bertanya, tapi membuat Adam apa? Ingin begitu melakukan itu. Paham ini? Dia bilang, maukah kamu saya tunjukkan kepada pohon kekekalan. Syajaratul khuld. Ya, inilah dia orang bilang pohon khuldi. Namanya diambil dari sini. Pohon khuldi. Nah, Allah, ini berkata iblis. Pohon kekekalan. Ini bukan nama pohon. Dia cuma bilang, ya pohon yang kalau kamu makan, kamu akan kekal. Gitu maksudnya. Bukan pohon kekekalan. Ini ucapannya iblis. Membuat Adam itu tasywik. Dia tidak bertanya kepada Adam ini. Tapi membuat Adam itu ingin melakukannya. Maukah kamu saya tunjukkan. Wa mulkin la yabla. Dan kekuasaan yang tidak akan pernah sirna. Wah ini bisikannya ini. Ya, ditambah lagi kan dia bilang saya ini penasihatmu. Tidak, di tempat lain katanya. Amma min qaulil bashar, adapun dari ucapan manusia, famitlu qaulika, maka seperti ucapan kamu li syaksin jau'an, kepada seorang yang sedang lapar. Dia sedang lapar. Mas, ini antum tidak bertanya. Antum bilang, hal tadhabu ma'i ilal mat'am. Ini antum tidak bilang, apakah kamu akan pergi bersama saya ke mat'am? Bukan begitu. Tapi ini apa? Maknanya apa? Tasywik, dia lagi lapar sekali. Dah, ayo pergi ke saya, sama saya ke warung makan. Tapi hadi tasywik membuat dia, wah, segera nih. Iya. Paham kan? Iya. Ini karena dia lagi memang ingin makan, lagi lapar. Lagi lapar. Langsung ada undangan. Baik, Masya Allah. Nah, lagi lapar-laparnya langsung ada apa? Undangan. Gimana rasanya itu kan? Iya. Terus? Qala al-mu'allif rahimahullah, sabi'an wa ta'zimu. Nahwu man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih. Qala asy-syarih rahimahullah ta'ala, sabi'an at-ta'zimu. Mithlu qawlihi ta'ala, man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih. يقول المؤلف رحمه الله تعالى أن المقصود بها التعظيم، وفي هذا نظر، فالاستفهام هنا عائد على الشافع لا على الله تعالى. إذن الاستفهام لم يدل على التعظيم، بل إنه يدل على النفي، وفيه أيضا علامة على أنه للنفي وهي إلا. صحيح أنه لو كان التعظيم عائدا على المستفهم عنه لكان يمكن هنا أن نجعله للتعظيم، لكنه لم يعد هنا على المستفهم عنه. ولا ريب أن المعنى الآية أنه لا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه،
لماذا؟ لعظمة الله وقصور غيره من الشافعين وغيرهم، فالتعظيم هنا تعظيم للمشفوع إليه وهو الله عز وجل. إذن فالاستفهام للنفي أولى لأمرين. أولا أن آلة الاستفهام وهي من لا تعود على المعظم بل تعود على الشافعي. ثانيا أنه جاء بعدها ما يدل على النفي وهو إلا التي تقترن دائما بالاستفهام الذي يراد به النفي. ومثال التعظيم يأتي في قولنا من الذي يرفع السماوات بغير عمد، فهذا يعظم الله ويقول هذا هو العظيم الذي يرفع السماوات بغير عمد. Sampai situ. Makna yang ketujuh bisa bermakna ta'zim, walaupun contoh beliau di sini dikritik. Contohnya dikritik. Ta'zim, pengagungan, jadi bertanya tapi mengagungkan. Seperti katanya firman Allah Ta'ala, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idzni. Siapakah yang bisa memberikan syafaat di sisinya kecuali dengan izinnya. Ini contohnya saja yang bermasalah. Disebabkan kan ini ada istifham, kemudian ada illa. Kan kalau sudah lewat kan, kebanyakan kalau ada istifham ada illa, maknanya apa? Nafi. Iya kan? Tidak ada yang memberikan syafaat di sisinya kecuali atas izinnya. Paham kan? Ini contohnya, ini dikritik. Berkata Syekh Ibnu Taimiyah rahimallahu taala yang ketujuh bermakna ta'zim seperti firman Allah Ta'ala man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idzni. Berkata penulis anal maksud bihali ta'zim, ya kan? Maksud dengannya adalah ta'zim. Tapi hada nazar, ini butuh dilihat lagi. Karena istifham di sini kembali kepada asy-syafi'. Kembali kepada yang memberi syafaat. La 'ala Allah, bukan kembali kepada Allah. Artinya kan siapa dari selain Allah yang bisa memberikan syafaat tanpa izin Allah. Jadi yang ditanyakan di sini apa? Siapa? Allah atau yang selain Allah itu? Paham maksudnya? Kan ini yang ditanyakan tentang selain Allah. Siapa selain Allah yang bisa memberi syafaat tanpa izin Allah? Berarti nanti ada ta'zim terhadap apa? Selain Allah. Iya kan? Makanya ini istifham tidak cocok. Iya karena tidak kembali kepada Allah. Kalau begitu istifham di sini istifham tidak menunjukkan atas ta'zim. Bahkan dia menunjukkan atas nafi. Iya kan? Di dalamnya juga ada tanda bahwasanya itu adalah untuk nafi, yaitu illah. Benar. Annahu law kana ta'zim a'id 'alal mustafham an. Benar. Kalau dia seandainya ta'zimnya kembali kepada yang ditanya tentangnya, lakana yumkin. Iya kan? Mungkin. Ya. Di sini kita jadikan li ta'zim. Akan tapi kan di sini tidak kembali kepada mustafham anhu, yaitu Allah. Tidak. La raiba anna ma'na al-ayah annahu la ahad la yashfa'u indallahi illa bi'idnih. Dah, tidak diragukan makna ayat ini adalah tidak ada seorang pun yang memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya. Itu makna ayat itu. Limada kenapa? Li'azamatillah. Ya kan? Karena agungnya Allah. Mungkin beliau berdalil dengan tadomunnya, kandungannya. Bahwa kalau tidak ada seorang pun yang bisa, bahwa tidak ada seorang pun yang bisa memberikan syafaat terlihat di sisi Allah. Paham kan? Karena agungnya Allah. Karena agungnya Allah dan kusur ghairihi minasyafi'in. Kurangnya selainnya dari yang memberi syafaat. Wa ghairihim dan selainnya. Fata'dim huna ta'dim lil masyfu' ilaih. Maka ta'dim di sini adalah pengagungan terhadap yang diberikan syafaat kepadanya. Ya, atau yang dimintai syafaat kepadanya, wallahu azza wa jalla. Kalau begitu, fal istifham di sini lin nafi aula. Istifham di sini untuk nafi lebih bagus. Contoh untuk nafi lebih bagus. Karena dua alasan. Alasan pertama, alat istifham dia man tidak kembali kepada al-mu'azzam yang diagungkan, yaitu Allah. Bal ta'udu ala syafi. Bahkan di sini kembali kepada yang memberi syafaat selain Allah itu. Paham kan? Iya. Kemudian yang kedua, annahu ja'a ba'daha ma yadullu ala nafi. Alasan kedua kita cocok ini maknanya nafi karena datang setelahnya apa menunjukkan atas makna nafi, yaitu illa. Allati taqtarin daiman bil istifham.
yang selalu bergandengan dengan istifham alladzi yuradu bin nafi. Paham kan? Iya kan? Kan kebanyakannya begitu. Mitalu ta'dim, yang contoh ta'dim adalah memang bisa bermakna ta'dim, cuman contohnya itu yang tidak pas. Contoh ta'dim adalah fiqaulina, datang dalam ucapan kita, manil ladzi rafa'as samawati bighairi siapa yang mengangkat ini langit di atas kita tanpa tiang. Ini bertanya tapi apa? Mengagungkan yang mengangkatnya. Kan tidak ada ilah setelahnya kan? Tidak ada apa? Ilah. Ini mengagungkan. Ini namanya yu'adzimullah. Orang yang bertanya seperti ini adalah mengagungkan Allah. Wa yaqulu hadza huwal azim. Inilah yang maha agung. Alladzi rafa'as samawati bighairi amadin. Yang mengangkat langit tanpa tiang. Mengangkat langit tanpa tiang. Paham ya? Alhamdulillah. Kita cukupkan. Insyaallah kita lanjut lagi di pertemuan berikutnya bermakna tahkir. Ini lebih banyak ya. Makna istifham keluar ke makna lain lebih banyak daripada sebelumnya. Subhanallah.